bersyukur kepadamu malam hari ini. Bersama dengan umat-Mu, kami ingin masuk di dalam penyembahan, keintiman. Kami rindu, kami semakin sadar akan Bapa di dalam Yesus yang menyertai kami, yang mengasihi kami, yang memelihara kami. Sadar bahwa Bapa yang kami miliki adalah Bapa yang setia, yang tidak akan meninggalkan kami. Sebab itu secara pribadi dan juga bersama jemaat, kami rindu Tuhan menyembah-Mu lebih lagi. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat menjamah, dan kami percaya jamahan-Mu memberi kelegaan, memberi damai sejahtera, memberi kesadaran akan penyertaan Tuhan yang selalu atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian ini, hanya bersyukur. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Bersyukurlah. Setiamu. Terima kasih Tuhan.
menyembahmu. Aku berterima kasih. Mari bersyukur kepadanya, sebab Dia baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku cinta, hanya bersyukur, menyembahmu. Pujian ini mengajarkan untuk kita tahu bersyukur. Tetapi bukan sekedar bersyukur karena semuanya baik. Biarlah kita juga bersyukur karena Tuhan tetap baik. Ketika engkau alami kesulitan, Dia itu tetap baik. Ketika hidupmu belum berubah, Dia itu Tuhan yang baik. Inilah iman sebagai anak. Dia Bapa yang baik. Kita beriman bukan iman karena hasil, tetapi iman karena pribadinya. Banyak orang Kristen beriman, iman karena hasil. Beriman kalau ada hasil. Tetapi dari mimbar ini saya mau sampaikan kepada saudara, biarlah engkau beriman karena pribadinya. Kalau keadaanmu belum baik, belum ada hasil, tetap beriman. Setuju, katakan amin. Perhatikan kisah Ayub. Ayub tetap menyembah sebelum pemulihan terjadi. Waktu itu dia alami kesulitan dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam properti yang dia punyai hilang. Alami persoalan dalam tubuhnya. Dan kemudian dia tetap menyembah. Dan ketika dia menyembah, penyembahan Ayub itu bukan alat untuk transaksi dengan Tuhan. Tuhan, aku sembah Engkau, tapi pulihkan aku. Tidak. Banyak orang beranggapan begini, kalau aku ibadah, aku ingin dapat hasil. Kalau gak ada hasil, aku gak akan beribadah. Itu Kristen transaksional. Kristen yang masih kanak-kanak. Yang belum mengenal akan Bapa. Dan kita, Tuhan mau supaya hati kita percaya. Meskipun keadaan belum berubah, belum ada hasil. Bahkan ketika saudara tahu Daud, ketika Daud hendak dijadikan raja oleh Yahweh, apakah Yahweh memberikan mahkota kepadanya? Tidak. Tetapi malah muncul Goliat. Kalau iman transaksional, Tuhan, Kau mengurapi aku sebagai raja, kenapa malah muncul Goliat? Tetapi iman Daud tetap kepada Yahweh yang berjanji menjadikan raja. Ketika Esther hendak dijadikan ratu, apakah kemudian Tuhan membukakan jalan untuk dia bisa mudah jadi ratu? Ternyata tidak. Dia alami krisis, bahkan ancaman demi ancaman. Tapi toh Daud jadi raja, Esther jadi ratu.
ketika Yusuf hendak dijadikan penguasa Mesir sesuai mimpi. Apakah kemudian Tuhan lalu membuang masalah-masalah, lalu meratakan, memuluskan jalan? Ternyata tidak, ada kesulitan. Jadi saudara, ketika engkau menyembah dan hasilnya belum tampak, tetaplah percaya Bapa itu baik dan engkau adalah anak-anak yang dikasihinya. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Semua katakan, ku berterima kasih penyertaan-Mu Tuhan. penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Mari semua nyanyikan dengan suara yang paling kuat yang kau punya. Ku berterima kasih. Perdengarkanlah suaramu saudara. Haleluya, haleluya. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Mari kita menyembah, haleluya. Kami menyembah Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami memuliakan Tuhan. Menyembah, menyembah, menyembah Yesus. Haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Jangan melamun saudara. Mari saatnya untuk menyembah. Saatnya untuk menyembah. Kami menyembah Yesus. Angkat suara, katakan haleluya.
Tidakkah kau rasakan hadiratnya di tengah-tengah kita? Tidakkah kau rasakan lawatannya? Dia memperhatikanmu pribadi lepas pribadi malam hari ini. Seperti engkau mendengar Tuhan berkata, syukurmu bukan sia-sia. Syukurmu menjaga hatimu tetap hidup di tengah musim yang berat. Di tengah kesulitanmu, syukurmu naik sebagai dupa yang harum di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari ucapkan bersama saya. Kami memilih bersyukur. 1, 2, 3. Kami memilih bersyukur karena Tuhan tetap setia. 2, 3. Karena Tuhan tetap setia. Semua, kami memilih bersyukur karena Tuhan tetap setia. Katakan lagi, kami memilih bersyukur karena Tuhan tetap setia. Lebih kuat lagi, kami memilih bersyukur karena Tuhan tetap setia. Mari bertepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Padamu Tuhan kami berseru. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, Terpujilah kau Tuhanku. mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari semua memuji. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Seperti engkau berkata-kata, Percaya Dia yang bertahta mendengar, surga memperhatikanmu. kau pegang tanganku. Haleluya. Kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya.
Angkat tanganmu saudara. Ku berseru, Seperti seorang Bartimius yang berseru, Yesus, pujilah Kau have mercy on me. Haleluya. Ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Semua, Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu, Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ayo kita bertepuk tangan lebih meriah lagi. Yesus, Yesus, Saudara, mujizat itu dimulai bukan dari iman yang sempurna, tetapi dari hati yang jujur, dari mulut yang berseru. Firman Tuhan menyebutkan dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku Yesus Tuhan, maka ia diselamatkan. Selamatlah jiwamu, selamatlah tubuhmu, selamatlah pekerjaanmu dari hati yang jujur dan dari mulut yang berseru. Your cry doesn't annoy God. It invites His compassion. Teriakanmu, seruanmu itu tidak mengganggu Dia, tetapi malah mengundang belas kasihan-Nya. Seperti engkau mendengar Tuhan berkata, aku tidak mengabaikan teriakanmu anakku. Aku mendengarnya. Dan aku berhenti untuk memberi pertolongan. Saudara tahu bahwa Yosua pernah menghentikan bulan. Tetapi Bartimius pernah menghentikan yang menciptakan bulan. Biarlah malam hari ini kita berseru kepada Dia dan Dia mendengar seruan kita. Mungkin ada yang bertanya begini, kalau aku berseru sampai sekarang belum ada pertolongan. Saudara ingat tentang satu pujian, walaupun gunung itu tak beranjak, kami tetap percaya karena Tuhan setia dan Dia pasti menggenapi firman-Nya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun
mengapa asal kau di sampingku. walaupun masalahku Aku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu akan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Coba sekarang saudara sendiri, walaupun gunung tak berpindah, walaupun mari semua bertepuk tangan sekarang. Naikkan pujian ini dengan kuat, katakan walaupun gunung Itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu akan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. lagi. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Amin. Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, Tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita sembah Dia. Kami percaya Engkau setia. Kami percaya menyembah-Mu Tuhan.
Jesus, Jesus, Jesus. Oh Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Mari berdoa bersama saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya Engkau hadir di sini. Engkau hadir di sini. Engkau menyertai. Engkau menyertai. Engkau setia. Engkau setia. Aku tidak pernah sendiri. Aku tidak pernah sendiri. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, aku percaya. aku percaya. Aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Siapa percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Siapa percaya Tuhan itu Tuhan Immanuel yang menyertaimu? Angkat tangan tinggi-tinggi. Sekarang pertanyaannya, saudara. Kalau Tuhan hadir dan menyertai, kenapa musibah tetap terjadi? Sehingga ada orang yang salah mengerti. Oh, berarti Tuhan tidak beserta dia. Sebab itu dia alami musibah. Itu jawaban yang tidak benar. Tetapi pertanyaannya, kalau Tuhan menyertai, kenapa kok musibah tetap terjadi? Jawabannya adalah karena kehadiran Tuhan dalam diriku, dalam dirimu itu tidak sama dengan dunia ini jadi dipulihkan. Tidak. Kehadiran Tuhan tidak sama dengan Dia mengontrol segala-galanya. Tidak. Memang kita percaya Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan setia. Tapi itu tidak berarti hukum alam dihapus. Tidak berarti dunia yang rusak langsung jadi baik. Tidak berarti setiap pilihanmu yang salah tidak ada konsekuensinya. Bukan berarti dunia langsung jadi surga. Meskipun Tuhan menyertaimu. Yesus pernah ada di bumi. Dia hadir di bumi. Tetapi badai tetap ada. Bahkan ketika di perahu, Yesus ada di dalam perahu itu. Apakah kemudian badai takut dan tidak menerpa murid-murid? Ternyata tidak loh. Walaupun Yesus ada di perahu itu, murid-murid tetap terkena badai.
Kalau orang salah paham, murid-murid kena badai karena tidak ada Yesus. Ada Yesus. Jadi kalau ada dari antaramu yang sekarang ini, engkau menyanyi seperti tadi, ada gunung yang belum beranjak. Oh berarti itu tidak ada Yesus. Ada Yesus. Bahkan ketika Yesus berjalan di atas air, apakah badai sudah reda? Belum. Jadi jangan mau ditipu oleh setan. Kamu kena masalah karena kamu gak disertai Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidupmu itu tidak menghapus realita dunia ini, dunia yang rusak. Yesus hadir di badai, tapi badai tetap badai. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah di dunia ini orang kena badai, tidak ada Yesus. Di dunia ini engkau kena badai, ada Yesus. Jadi tolak pemahaman kalau engkau kena musibah, itu berarti engkau tidak disertai. Enggak. Itu berarti bahwa suamimu tidak boleh pulang ke surga. Enggak. Itu berarti bahwa kamu tidak bisa alami accident ini. Tidak. Tetapi ketika engkau alami yang sepertinya nampak buruk ini, penyertaan Tuhan itu memberikan kekuatan. Penyertaan Tuhan itu memberikan penghiburan. Penyertaan Tuhan itu memberi kemampuan. Dan engkau tetap memiliki masa depan yang gilang gemilang. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Yesus di perahu, badai tetap datang. Yesus berjalan di atas air, badai masih ada. Yesus tidak pernah berkata, karena aku ada, badai tidak boleh muncul. Tidak loh, dia tidak pernah berkata begitu. Jemaat Night of Worship, pulang dari tempat ini, engkau memiliki keyakinan baru. Oh gitu toh. Ketika aku hadapi masalah, bukan berarti Tuhan tidak menyertaiku. Tuhan menyertaiku. Tuhan memberi kekuatan untuk engkau alami, masuk di dalam menghadapi kesulitan penderitaan itu. Jadi iman kita bukan why me, kenapa aku Tuhan. Enggak. Iman kita akan berkata, siapa yang menyertai aku? Kalau engkau kena masalah, jangan berkata, kenapa aku? Tetapi kalau engkau kena masalah, biarlah engkau berkata, siapa yang menyertai aku? Jika itu Yesus yang menyertaimu, dia membelamu, memberikanmu kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Karena tak terbatas kuasanya atas kita semuanya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Mari pujilah dia. Tak terbatas kuasamu. Percaya. Tak
terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga. pujilah Dia, saudara. Haleluya. Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekarang wanita saja katakan, Ku ku kagum. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekarang pria saja katakan, ku kagum. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu, Bisa lebih kuat lagi, pujilah Dia. Terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Semua haleluya. Tak Terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. amin. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, terduga jalan-Mu. Ku percaya di segala musim hidup. Sekarang saudara sendiri katakan, tak terbatas.
Engkau adalah anak-anak dari Bapa, dan Dia adalah Bapa yang mengasihimu. Engkau adalah anak-anak yang dikasihi. Engkau menjadi anak Bapa karena Yesua. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, diberi kuasa menjadi anak-anak Elohim. Dan kita semua adalah anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Kalau Bapa berkata kepadamu seperti ini, anakku, apa yang engkau ingin aku perbuat atasmu? Silakan jawab, saudara. 2 atau 3 menit, ungkapkan isi hatimu. Terima kasih Tuhan. Jadi, bagaimana sikap yang baik sebagai anak-anak Bapa ketika sedang menghadapi badai, ketika sedang menghadapi kesulitan? Kemarin malam, saya dengan rekan-rekan diajak makan, dan pemilik restoran ini berkata kepada saya, banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini alami badai, khususnya dalam pekerjaan dan keuangan. Yang kedua, dalam kesehatan. Dan karena persoalan di pekerjaan dan keuangan ini mempengaruhi banyak, bahkan sampai mempengaruhi keluarga. Hubungan yang sebelumnya harmonis, tetapi karena keuangan yang bermasalah menjadi saling menyalahkan. Jadi bagaimana sikap yang baik, yang sehat saat hadapi badai? Ada 3 pemuda yang badainya adalah
dapur perapian yang menyala-nyala. Mereka bertiga ini ketika hadapi masalah itu, mereka berharap penuh. Mereka berserah secara utuh. Mereka berkata, aku percaya Tuhan bisa. Itu iman. Aku percaya Tuhan itu baik. Itu anugerah. Aku tetap tinggal bersamanya, tidak akan meninggalkan beralih kepada ilah lain. Itu kedewasaan. Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah contoh teladan yang sempurna bagi kita. Dia alami kesulitan, bukan badai, bukan dapur perapian, tetapi meminum cawan. Yesus berkata, biarlah cawan ini lalu, namun biarlah kehendakmu Bapa yang terjadi. Ini bukan iman yang lemah, tetapi ini iman yang mendalam. Jadi saat engkau hadapi badai, kesulitan, datanglah dengan penuh pengharapan dan tinggallah dengan kepercayaan yang utuh. Sebab kita berdoa bukan untuk memaksa Tuhan, tapi karena kita percaya Dia mendengar dan Dia Bapa yang baik untuk kita anak-anaknya. Ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego dalam dapur perapian, mereka berkata, Tuhan sanggup menolong kami. Ini pengharapan. Ini iman. Biarlah siapapun saudara yang sedang alami kesulitan, engkau berkata, engkau punya keyakinan, Tuhanku sanggup menolong kami. Setuju bilang amin. Yang kedua, sekalipun tidak, kami tetap percaya. Ini adalah kepercayaan anugerah. Yang ketiga, kami tidak akan menyembah yang lain. Ini keren ini. Ini relasional dia dengan Tuhan itu betul-betul bukan transaksional. Kekristenan zaman sekarang, aku tahu Tuhan mampu. Tetapi kalau Dia tidak menolong, aku akan cari ilah lain. Sadrah, Mesah, Abednego berkata, aku percaya Tuhan mampu. Sekalipun tidak menolong, aku tetap menyembah Dia dan tidak kepada yang lain. Mereka berharap mujizat, tapi tidak menjadikan mujizat itu syarat kesetiaan. Aku mau setia kalau dapat mujizat. Berapa banyak orang Kristen, aku mau setia kalau ada mujizat, aku mau beribadah kalau ada pertolongan, tapi kalau enggak ditolong, sorry ya. Tetapi Sadrah, Mesah, Abednego, mereka berkata, aku tahu Tuhan sanggup,
sekalipun tidak, aku tetap menyembah Dia. Ini adalah iman yang matang. Dan ketika mereka dilemparkan di dapur api itu, raja melihat dan berkata, bukankah kita melempar 3 orang? Aku melihat 4 orang berjalan-jalan di tengah api. Api tetap panas, ancaman tetap nyata, tapi mereka tidak bertiga sendirian. Ada Yesus Kristofani, penampakan Yesua di perjanjian lama ada di dapur api bersama mereka. Dengar saudara, iman tidak selalu mengeluarkan kita dari api. Kadang iman membawa kita berjalan bersama Yesua di tengah-tengah api. Dan itu tidak membakarmu, itu tidak membahayakanmu. Boleh bertepuk tangan yang meriah bagi Kristus. Asal dengan Yesus. Asal dengan Yesus. Sebab itu jemaat tetap percaya Tuhan sanggup, tetap berharap dilepaskan, tetap berdiri teguh tanpa memaksa hasil. Tuhan tahu memberi hasil dengan caranya sendiri. Dan ketika raja melihat penyertaan Yesua di tengah-tengah api, raja berkata kepada semua orang, semua harus menyembah Tuhannya mereka. Wah! Dan kalau tidak menyembah Tuhannya mereka, raja akan menghukum orang-orang itu. Kerennya luar biasa, saudara. Pastikan pulang dari now, night of worship malam hari ini, engkau tidak sendirian. Tuhan menyertaimu. Walaupun tidak tampak, tetapi Tuhan itu menyertaimu. Tapi aku perlu mujizat. Ya. Mujizat itu adalah hak Tuhan. Hak Bapa. Hak anak adalah apa? Berharap. Hak Bapa memberi mujizat. Hak anak berharap. Terus berharap. Kalau orang tua yang baik, dia punya hak untuk memberikan warisan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya berharap. Bukan transaksional. Aku begini supaya begini, enggak. Tetapi Bapa tahu, karena mereka anak pasti akan dapatkan sesuai dengan anugerahnya. Kalau saya tanya kepada saudara sekarang, jika orang alami mujizat, berarti orang itu berhasil imannya. Jika orang itu tidak terima mujizat, berarti imannya gagal. Betul atau salah jawabannya? Saya ulang. Jika orang itu beriman dan ada hasil mujizat, berarti imannya sukses. Jika orang itu beriman tetapi ternyata tidak ada hasil mujizat, berarti orang ini gagal.
orang ini berhasil. Betul atau tidak? Tidak. Tidak, saudara. Mujizat adalah hak Bapa. Berharap adalah hak anak. Kalau Bapa tidak memberi, sementara Bapa memberi kepada Pak Ferry, tapi tidak memberi ke saya, itu hak Bapa. Bukan karena iman saya gagal, iman dia berhasil. Bukan. Bible mencatat di Ibrani pasal 11, ada tokoh-tokoh orang yang beriman, tetapi imannya tidak jadi kenyataan. Apakah mereka gagal? Tidak. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang gak akan ingkar janji. Sebab itu percayalah dia. Bu Elisa ketika punya suami, apakah Bu Elisa tidak punya iman supaya suaminya itu tidak meninggal? Apakah kemudian kalau Bu Elisa beriman lalu suaminya tetap meninggal, imannya gagal? Sama sekali tidak. Asal Tuhan beserta, itu cukup bagi kita. Sebab penyertaan Tuhan itu menuntun kita ke depan lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan pasti lebih baik. Asal dengan Yesus. Katakan melalui pujian ini, aku akan baik-baik saja karena ada Yesus Kristus Tuhan. Aku ada di dalam anugerah-Mu, meski berat bebanku, meski besar masalahku, apapun tantangan yang aku hadapi, aku percaya dan tetapkan percaya. Ku akan baik-baik saja. Ucapkan dengan kata-kata iman, saudara. Karena Engkau Yesus, sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Mari semua katakan dengan suara yang kuat. Aku ada di dalam anugerah-Mu, meski berat bebanku, meski besar masalahku, apapun tantangan yang aku hadapi, aku percaya dan tetapkan percaya. Ku akan baik-baik saja karena Engkau Yesus, sumber kuatku. Amin. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Ku akan baik-baik saja karena Engkau Yesus, sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Percaya. Ku akan Haleluya. baik-baik saja. Berulang-ulang kau
Berulang-ulang Kau membuatku melihat mujizat-Mu masih ada bagiku. Anugerah-Mu tak pernah tinggalkanku. Berulang-ulang Kau menolongku. Berulang-ulang Kau membuatku melihat mujizat-Mu masih ada bagiku. Anugerah-Mu tak pernah tinggalkanku. Ku akan baik-baik saja karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Ku akan baik-baik saja. Percaya, percaya, percaya. Haleluya. sumber kuatku. Amin. Percaya Semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik. Sekarang saudara sendiri. Haleluya, haleluya. Ku akan. Inilah pengakuan umat-Mu Tuhan. Karena Engkau menyertai. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan, ku akan baik-baik saja karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah. Oh, percaya, percaya. Lagi baik-baik. Ku akan baik-baik saja karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah. pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Yesus Tuhanku, limpah anugerah-Mu mengampuniku, menyelamatkanku karena kasih-Mu. Yesus Tuhanku, limpah kemurahan-Mu melindungiku, memeliharaku dengan sempurna.
Tuhan Rajaku sekarang ini. Kau yang diberkati katakan dengan iman. Aku diberkati, aku disembuhkan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Rajaku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan katakan dengan iman. Aku diberkati, aku dipulihkan oleh Yesus Tuhan Rajaku sekarang ini. Aku diberkati, aku diberkati, aku disembuhkan, ku bersyukur buat kebaikan, ku bersyukur, ku bersyukur buat kebaikan, bersyukur, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Rajaku. Haleluya. Amin, amin. Asal Yesus beserta, semua kita hadapi. Dan percayalah, engkau tidak sendirian. Dengan Tuhan pasti berkemenangan. Pada akhirnya kami mengangkat tangan, menengadahkan wajah. Biarlah anugerah Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus Hamasiah, kekuatan kuasa Roh Kudus tinggal beserta dengan kami dan tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan menyertai, mengasihi, membela, menolong semua jemaat Night of Worship malam hari ini. Pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan penyertaan yang semakin nyata. Berkat dalam Kristus Yesus Tuhan. Percaya doa kita dijawab, katakan amin, amin, amin. Sampai jumpa hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.